UAS mata kuliah, penilaian supervisi. Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Yohana KPJ Lenu, kelas 2022B semester 6, NPM 22105036, Fakultas Ilmu Keguruan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan supervisi pelaksanaan pembelajaran yang dimana ini merupakan suatu penilaian supervisi terhadap cara guru mengajar. Mari kita sama-sama menyimak langkah-langkah berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kolom cara penilaian supervisi terhadap guru yang dimana di dalamnya terdapat yang pertama, penomoran, kolom yang kedua, aspek yang dinilai, di mana di dalam aspek ini guru melakukan kegiatan dari awal pembelajaran hingga pada akhir pembelajaran. Kolom yang ketiga, ada skor nilai. Di dalam skor nilai terdapat nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk nilai yang pertama diberi tanda sangat kurang. Untuk nilai kedua diberi tanda kurang. Untuk nilai ketiga diberi tanda baik. Dan untuk nilai yang keempat diberi tanda sangat baik. Nah, kolom yang terakhir yaitu kolom catatan. Yang dimana pada kolom ini kita mengisi keterangan apakah guru sudah melakukan atau melaksanakan sesuai dengan aspek yang dinilai dari awal hingga akhir pembelajaran. Baik teman-teman, ibu guru yang akan saya supervisi yaitu bernama Ibu Lista dan tema pembelajarannya yaitu profesi dan subtemanya petani. Langsung saja, aspek yang diamati. Dalam aspek yang diamati ini ada urutan yang pertama dari kegiatan pembuka. 1. Menyiapkan peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas, misalnya kegiatan baris berbaris dan mencuci tangan. Untuk hasil skornya, saya beri skor 3, yaitu baik. Catatan khususnya, Ibu Lista memang sudah menyiapkan anak untuk baris berbaris, tetapi Ibu Lista tidak melakukan kegiatan mencuci tangan. Yang kedua, mempersilakan anak untuk duduk yang rapi, berdoa, absen, dan ice breaking. Di sini untuk skornya saya beri skor 4, yaitu sangat baik. Untuk catatannya, Ibu Lista sudah mempersilakan anak untuk duduk yang rapi dan mengajak anak untuk berdoa, serta melakukan absen dan ice breaking sesuai dengan tema pembelajaran. Baik, yang ketiga, aspek yang dinilai, meminta anak untuk menceritakan pengalaman mereka. Di sini saya beri skor 2 dan catatannya, Ibu Lista di situ tidak menyuruh anak untuk menceritakan pengalaman mereka, tetapi Ibu Lista hanya menyebut peralatan yang sering digunakan oleh para petani. Yang keempat, memberikan motivasi kepada anak. Di sini saya beri skor 4 dan catatannya, Ibu Lista sudah memberikan motivasi kepada anak. Walaupun itu hanya melalui apresiasi, tetapi anak-anak masih tetap semangat. Urutan yang kedua ada kegiatan inti. Yang pertama, aspek yang dinilai, menjelaskan materi sesuai dengan tema pembelajaran. Di sini saya beri skor 4 dan catatannya, Ibu Lista sudah menjelaskan materinya sesuai dengan tema dan subtema pembelajaran, yaitu tentang profesi dan subtemanya petani. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengalaman relevan. Di sini saya beri skor 1 karena Ibu Lista sama sekali tidak mengaitkan materi dengan pengalaman relevan anak. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan anak. Di sini saya memberikan skor 2 dan catatannya, Ibu Lista sudah mengaitkan pembelajaran sesuai dengan tingkat kebutuhan anak, seperti menyuruh anak untuk mewarnai, menyusun kata, dan membuat topi capit, tetapi dalam penyiapan medianya kurang pas dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Yang ketiga, di situ menjelaskan aturan main. Nah, di sini saya beri skor 4 karena untuk catatannya, Ibu Lista sudah menjelaskan kepada anak aturan main seperti bagaimana cara menempelkan kertas dan bagaimana gambar dan bagian mana gambar yang akan diberi warna dan yang tidak diberi warna. Yang keempat yaitu memantau kegiatan main anak. Di sini saya beri skor 4 karena catatannya Ibu Lista sudah memantau kegiatan main anak
dengan berjalan di setiap meja dan menanyakan kepada anak tentang warna. Dan yang kelima, aspek yang dinilai melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Di sini saya beri skor 4, catatannya, Ibu Lista sudah melibatkan anak dalam proses pembelajaran dengan melakukan proses pembelajaran dalam kelas bersama anak. Urutan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Aspek yang dinilai yang pertama, menanyakan kembali kepada anak terkait dengan pembelajaran hari ini. Di sini saya beri skor 4, catatannya, Ibu Lista sudah melakukannya dengan menanyakan kembali kepada anak tentang tema dan subtema pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Yang kedua, menanyakan perasaan anak pada saat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Di sini saya beri skor 4, catatannya, Ibu Lista sudah melakukannya dengan cara bertanya kepada anak terkait perasaan mereka, apakah mereka senang atau tidak belajar bersama Ibu hari ini, dan anak-anak menjawab sangat senang. Berikutnya ada ice breaking. Di sini saya beri skor 2 karena Ibu Lista tidak memberikan ice breaking kepada anak, tetapi hanya memberikan apresiasi dengan tepuk terima kasih. Dan yang terakhir ada 2 penutup. Skor yang saya berikan yaitu 4. Catatannya, Ibu Lista sudah melakukannya dengan cara menyuruh anak dan mengajak anak untuk berdoa. Baik, rekomendasi dari saya, cara mengajar dari Ibu Lista menurut saya sudah membuat anak-anak semangat, tetapi di situ masih ada kekurangan, yaitu dalam menyediakan media untuk anak. Untuk medianya yang disiapkan oleh Ibu Lista sebaiknya harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak agar anak bisa lebih mudah memainkannya dengan baik dan mudah dipahami oleh anak. Baik teman-teman, sekian penjelasan cara penilaian supervisi terhadap guru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikutnya langkah-langkah membuat laporan penilaian supervisi. Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, untuk bagian yang pertama, ada cover. Dalam cover ini, kita mengisi judul tentang supervisi pelaksanaan pembelajaran. Yang berikutnya ada logo, berikutnya ada penyusunan, dan berikutnya ada alamat. Contohnya itu seperti untuk judulnya itu di sini saya mengisi laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran PAUD TK Kasih Tiara Nusa tahun pelajaran 2024-2025. Di sini juga terdapat ada logo dan disusun oleh nama Femilia Susanti SPD, jabatannya itu sebagai Kepala Sekolah TK Kasih Tiara Nusa. Di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur, TK Kasih Tiara Nusa, Kecamatan Borong, alamat sekolah Jalan Jatindilek, email tkasihtiaranusa@gmail.com. Yang kedua itu ada kata pengantar, yang dimana di dalamnya itu sebagai kalimat pengantar dari seorang penulis dalam menulis laporan tersebut. Nah, contoh kalimatnya itu, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di TK Kasih Tiara Nusa dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan selama 1 periode tahun ajaran berjalan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan profesionalisme pendidikan di lingkungan TK Kasih Tiara Nusa. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian di dunia pendidikan, khususnya dalam mendidik generasi penerus bangsa. Di sini ada tanggal, tempat dan tanggal yaitu Ruteng Juni 2025 dan penyusun. Yang berikutnya itu ada slide daftar isi yang dimana di dalamnya
yaitu berisikan semua isi penyusunan dari laporan. Contohnya itu yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, landasan hukum tujuan. Untuk di bab 2-nya ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran yang berisikan tentang pelaksanaan program supervisi pembelajaran, jadwal supervisi pembelajaran, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, instrumen yang digunakan dalam supervisi, pendekatan supervisi, teknik supervisi, dan pelaksanaan supervisi. Bab 3-nya ada hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Di dalamnya berisikan evaluasi hasil supervisi, laporan dan tindak lanjut hasil supervisi, dan yang terakhir ada bab 4 yaitu kesimpulan. Baik teman-teman, berikutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan di sini ada latar belakang, berisi tentang bagaimana latar belakang dari pembuatan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Yang kedua ada landasan hukum. Di landasan hukum ini berisi tentang landasan-landasan yang mendukung dalam pembuatan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada tujuan. Di sini dituliskan yaitu bagaimana tujuan pembuatan supervisi pelaksanaan dalam suatu lembaga. Yang berikutnya ada bab 2. Dalam bab 2 ini berisi tentang pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang pertama ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Nah, di sini diisikan bagaimana kepala sekolah melaksanakan program supervisi terhadap guru. Yang kedua ada jadwal supervisi pembelajaran. Di sini ada penentuan jadwal pembelajaran yang dirancang berdasarkan jadwal pembelajaran tatap muka di kelas yang dilakukan oleh supervisi dan supervisor. Contohnya itu telah saya cantumkan di samping. Yang berikutnya ada kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Di sini kepala sekolah melakukan kesepakatan antara guru untuk melakukan penilaian supervisi. Yang berikutnya ada instrumen yang terlampir. Instrumen supervisi yang terlampir di sini harus sesuai dengan peraturan pendidikan nasional. Berikutnya ada pendekatan supervisi pelaksanaan. Di dalam pendekatan ini, guru dengan supervisor melakukan pendekatan sebelum melakukan supervisi penilaian. Berikutnya ada teknik supervisi pembelajaran. Dalam teknik ini, guru menggunakan atau melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. Yang berikutnya ada pelaksanaan supervisi pembelajaran, yaitu di sini berisi supervisi pembelajaran di TKK Sitiara Nusa harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal kesepakatan supervisor. Baik teman-teman, berikutnya bab 3. Hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di TKK Sitiara Nusa. Di dalamnya itu ada evaluasi hasil supervisi akademik. Di sini saya sudah cantumkan tentang kolom rekapitulasi hasil supervisi akademik tahun pelajaran 2024-2025. Kolom ini sudah saya jelaskan di bagian awal, ya di mana di sini ada nama guru, yaitu Felista Aha Adun, kelas atau kelompok. Di sini saya tulis kelompok B, aspek yang diamati, hasil skor dan catatan khusus. Berikutnya ada laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Dalam laporan ini berisi tentang tindak lanjut dan rekomendasi dari supervisor terhadap supervisi. Yang terakhir ada bab 4 kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan tentang isi semua dari laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Baik teman-teman, itu saja penjelasan cara membuat laporan supervisi pelaksanaan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.